Sebenarnya kalau dalam momen 98 sendiri atau momen puncak gerakan reformasi tahun 98 di mana mahasiswa bergabung bersama rakyat menguasai DPR, itu justru saya sedang di Cipinang menonton TV bersama kawan-kawan di sel penjara Cipinang. Karena saya dan kawan-kawan kan sudah masuk ke Cipinang sejak bulan Agustus tahun 96. Jadi momentum reformasi puncak mahasiswa dan rakyat menguasai DPR, kami sedang ada di Cipinang. Meskipun dalam periode 96 ke 98 komunikasi kami dengan kawan-kawan yang memimpin organisasi di luar itu tetap jalan, karena begitu kami ditangkap, diadili, disidang, itu kan lalu organisasi membentuk satu kepemimpinan partai di luar penjara secara tertutup, dan secara periodik ada semacam laporan dan rapat koordinasi melalui kurir. Jadi waktu itu awal-awal tuh kita menitipkan surat itu melalui pengunjung, tapi beberapa kali ketahuan karena semua pengunjung kan diperiksa oleh penjaga penjara kan. Nah, belajar dari situ kemudian kita meng-hire satu petugas sipir dari Cipinang, kita bayar bulanan, tugasnya untuk membawa surat-surat instruksi dari penjara ke luar, dan dari luar ke penjara biasanya kawan-kawan janjian dengan sipir ini di satu warung atau satu tempat. Jadi meskipun kami masuk tahun 96 ya, kami terus tahu perkembangan di luar karena ada rapat evaluasi dan laporan-laporan organisasi secara periodik. Bahkan pada saat awal-awal kami ditangkap, disidang dan diadili, kita yakin bahwa gerakan demokrasi, gerakan politik yang kita bangun bersama teman-teman gerakan demokrasi lain akan menemukan titik puncak kulminasinya. Kenapa? Karena meskipun kami ditangkap kan pada saat peristiwa 27 Juli, Kuda Tuli. Nah, pasca kami ditangkap itu semua gerakan demokrasi tiarap karena semua elemen ditangkap, ya, diinterogasi, di penjara, sehingga ada satu momen memang gerakan demokrasi, gerakan politik oposisi relatif menurun. Tapi kita, meskipun organisasi dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru, saat itu kami memutuskan untuk bergerak di bawah tanah. Nah, organisasi bawah tanah dan sel-sel inilah yang kemudian menggerakkan sektor-sektor di luar, sektor mahasiswa, sektor buruh. Jadi meskipun ada satu periode sempat tiarap, tapi sejak menjelang pemilu semuanya bergerak menggunakan sel-sel yang kita bentuk di luar jejaring itu. Ada yang masuk ke UI, masuk ke kampus-kampus, masuk ke komunitas buruh, kawasan industri gitu. Jadi dalam waktu dekat kita bisa segera merecover gerakan rakyat, ya, melalui mahasiswa dan buruh. Dan setelah melihat pengalaman berbagai perlawanan yang muncul pasca 27 Juli, kami yakin tidak akan lama lagi akan ada momentum gerakan politik untuk menjatuhkan rejim Soeharto pada saat itu. Dan benar, pada medio Mei 98
puncak gerakan reformasi berhasil menguasai DPR dan memaksa rejim Soeharto untuk turun pada saat itu. Saya ditangkap bersama kawan-kawan, jadi persisnya itu saya ditangkap bersama Budiman Sujatmiko, bersama Petrus Haryanto, bersama Suroso. Nah, waktu itu sebenarnya kami sedang di dalam persembunyian. Karena pasca 27 Juli itu kan semua kader pimpinan PRD diburu dan ditangkap oleh aparat intelijen, termasuk aparat polisi dan aparat militer. Jadi semua kantor-kantor PRD di berbagai daerah digerebek dan pimpin-pimpinannya juga diburu dan ditangkap. Nah, saya, Budiman, Petrus, dan Roso itu saya ingat sekali ditangkap pada tanggal 11 Agustus tahun 96 jam 9 malam. Nah, waktu itu kami sedang disembunyikan di satu rumah di daerah Bekasi, itu rumah milik seseorang yang bernama Pak Beni Sumardi. Nah, Pak Beni Sumardi ini kakak kandungnya Romo Sandi. Gitu. Jadi itu sebenarnya rumah yang kami diami di Bekasi itu kami jadikan posko komando. Untuk itu kami di situ kurang lebih sudah 3 sampai 4 hari. Setelah sebelumnya keliling di bersembunyi atau beradar di beberapa tempat posko yang ada di bawah tanah gitu. Persis sebelum di Bekasi kami tinggal semalam atau 2 malam di tempatnya Pendeta Gomar. Pendeta Gomar itu Pendeta HKBP, pimpinan HKBP. Sebelumnya kami disembunyikan di STF Driarkara. Gitu. Pindah-pindah ya. Jadi sebelumnya sebenarnya pada saat kami ditangkap tanggal 11 Agustus tahun 96 itu seharusnya tanggal 12 atau 13 Agustus itu kami akan dipindahkan ke NTT. Tapi belum sempat kami pindah, sudah keburu ketahuan oleh aparat intelijen karena kurir kami yang bernama Ken Budaku Sumandaro itu diintercept. Saya kok nggak yakin ya. Menurut saya ada semacam benang putus antara apa yang terjadi di dalam periode awal-awal akhir 80-an awal 90-an, di mana waktu itu gerakan demokrasi sedang membangun dirinya, di mana di dalamnya ada kita PRD ya, dan menemukan momentumnya pada saat gerakan reformasi pada bulan Mei 98. Nah, sejak saat itu sampai generasi sekarang yang orang sebut sebagai Gen Z, itu ada yang terputus. Karena saya beberapa kali ngobrol dengan anak-anak muda ya, yang orang sebut sebagai Gen Z, itu mereka nggak tahu. Not even mereka nggak tahu apa itu PRD, Partai Rakyat Demokratik gitu ya. Apa itu gerakan 98, apa itu gerakan peristiwa 27 Juli, itu nggak ada yang tahu mereka. Dan saya ngobrol beberapa kali, baru kemarin ini di dapil saya ketemu anak muda, saya tanyakan konfirmasi, apa yang kalian tahu tentang PRD, tentang 98, tentang gerakan 27 Juli, mereka nggak tahu. Jadi mereka bahkan nggak tahu apa yang mereka nikmati saat ini, keterbukaan yang mereka nikmati, teknologi ya, situasi yang membuat mereka bisa mengembangkan diri ya, itu didapatkan melalui sebuah perjuangan yang nggak mudah dan justru menimbulkan korban yang tidak sedikit. Bahkan sampai sekarang ada sekitar 10 orang lebih yang belum kembali kan.
Nah, yang begitu-begitu sepertinya tidak di-acknowledge, tidak dipahami oleh generasi baru Gen Z saat ini. Gitu. Jadi ada semacam keterputusan antara apa yang terjadi di akhir 80-an, awal 90-an, dan peristiwa itu yang melahirkan demokrasi keterbukaan saat ini yang bisa mereka nikmati, itu nggak nyambung. Ya, sebenarnya tidak hanya generasi muda saat ini yang bisa menikmati buah dari gerakan reformasi yang mulai dibangun pada akhir tahun 80-an, awal 90-an. Tapi juga partai-partai politik, elit-elit politik. Saya berani bilang bahwa jika tidak ada gerakan politik, gerakan reformasi 98 yang melahirkan keterbukaan saat ini, saya nggak yakin Ibu Megawati jadi presiden, Gus Dur bisa jadi presiden, SBY bisa jadi presiden, bahkan Jokowi jadi presiden. Nggak yakin. Nggak mungkin itu semua bisa terjadi jika tidak ada gerakan politik yang menentang, melawan Orde Baru dan melahirkan keterbukaan saat ini, melahirkan demokrasi saat ini. Jadi apa yang terjadi saat ini yang dinikmati oleh partai-partai politik, elit-elit politik, anak-anak muda itu kan hasil dari produk sejarah perlawanan politik aktivis di akhir 80-an, awal 90-an. Kalau tidak melihatnya tidak demikian, kita jadi ahistoris. Seolah-olah apa yang terjadi saat ini itu given, turun dari langit. Nah, itu yang tidak dipahami oleh sebagian besar anak muda saat ini. Bahwa apa yang terjadi saat ini, keterbukaan, teknologi bisa menjadi lebih maju, ya, pengembangan kapasitas skill di kalangan anak muda itu terjadi justru karena sejarah di masa lalu. Gitu. Impact atau efek paling jelas yang kita rasakan, kita lihat saat ini adalah apatisme terhadap politik. Itu yang terjadi di kalangan generasi muda hari ini. Karena mereka merasa bahwa apa yang terjadi saat ini, apa yang mereka nikmati saat ini, itu adalah hasil perjuangan yang konsisten yang dilakukan oleh para aktivis tahun 90-an. Jadi kalau mereka paham bahwa situasi keterbukaan demokrasi saat ini diperoleh melalui perjuangan, mereka akan sadar bahwa situasi keterbukaan demokrasi yang terjadi saat ini bisa jadi hilang, bisa jadi kembali lagi ke masa lalu, karena tidak ada sense bahwa ini adalah hasil perjuangan. Kalau mereka aware, mereka realize bahwa situasi keterbukaan demokrasi yang mereka nikmati saat ini merupakan hasil perjuangan, tentu saja mereka secara otomatis ikut bertanggung jawab bahwa keterbukaan demokrasi yang mereka nikmati saat ini harus dijaga. Karena sewaktu-waktu bisa jadi situasi ini setback, mundur gitu. Tapi itu tidak terjadi karena tidak merasa bahwa situasi saat ini bisa berubah. Padahal potensinya ada. Potensi untuk setback, untuk kembali ke masa lalu ada. Apa itu? Ya, contohnya Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu menurut saya salah satu undang-undang yang patut, wajib dievaluasi oleh siapapun nanti yang menjadi
eh, penguasa selanjutnya. Karena undang-undang ITE ini menjadi hambatan bagi semua kalangan untuk berkembang. Itu. Jadi salah satunya undang-undang ITE. Undang-undang ITE punya potensi atau berpotensi memundurkan situasi demokrasi keterbukaan saat ini. Selain itu ada banyak aturan hukum yang baru, KUHP, kemudian fenomena atau gejala di mana kekuasaan eksekutif bisa melakukan intervensi ke kekuasaan cabang lainnya, misalnya yudikatif ya. Itu semua sedang terjadi saat ini, tapi kan itu tidak di-realize, tidak di-acknowledge oleh anak-anak muda saat ini bahwa potensi itu ada. Kalau mereka sadar bahwa ini semua hasil perjuangan demokrasi, pasti mereka secara sadar pun menjaga situasi saat ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengorganisasi diri.